Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melalui semuanya dengan pertolongan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan dengan sukacita setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-9. Tertulis demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara yang dikasih Tuhan, kerusuhan seringkali menimbulkan ketakutan, karena kerusuhan biasanya mengganggu keamanan. Tapi jangan biarkan kerusuhan itu mengguncang keimanan kita. Dalam situasi yang kacau, situasi kerusuhan atau semacamnya, firman Tuhan mengajar kita untuk tidak takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10 di situ dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tapi tentu saudara, seiring dengan itu, sambil kita tetap menjaga iman kita tidak dikuasai ketakutan, kita juga perlu memakai hikmat Tuhan. Jangan sampai kita mencobai Tuhan sehingga kita menjatuhkan diri dengan sengaja dan berharap malaikat akan menatang kita. Tuhan Yesus sendiri menolak pencobaan iblis ketika iblis memintanya untuk menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Tentu tidak ada rasa takut dalam pribadi Kristus, sebab Dia adalah Tuhan. Tapi Dia secara pribadi mengajar kita untuk tidak mencobai Allah dengan tindakan-tindakan kita. Dalam keadaan situasi kacau atau kerusuhan dan semacamnya, mari tetap jaga hati kita untuk selalu dipenuhi dengan kedamaian. Dalam Injil Matius 5 ayat 9 ini Tuhan Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita semua sebenarnya bukan hanya disebut anak-anak Allah saja, tapi status kita adalah anak-anak Allah. Sebab Yohanes 1 ayat 12 di situ dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita adalah anak-anak Allah. Tapi bagaimana dengan keseharian kita? Apakah kita membawa damai? Apakah ada damai dalam keluarga kita? Apakah kita membawa damai di tempat kerja kita, di tempat studi kita? Apakah kita membawa damai di tempat pelayanan kita dan dimanapun kita berada? Apakah kita membawa damai di bangsa kita, atau kita membawa kerusuhan dan perpecahan? Memang seringkali secara manusia sulit untuk tetap menjaga hati damai dan membawa damai dalam situasi yang kacau. Ada suami istri yang berkonflik karena masalah dalam ekonomi rumah tangga, situasi rusuh secara ekonomi, kacau dalam finansial, membuat suami dan istri berperang satu sama lain. Tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, atau bukan antara suami dan istri, tapi antara saudara bersaudara. Terjadi konflik satu sama lain, tidak ada perdamaian. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang membawa damai, karena dengan demikian
kita akan disebut anak-anak Allah. Artinya citra dan kemuliaan Allah itu akan terpancar dalam kehidupan kita, sehingga orang akan melihat kemuliaan Tuhan dan mengalami encounter atau perjumpaan dengan Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekacauan, kerusuhan jangan membuat kita kehilangan damai. Jangan biarkan hati kita penuh dengan kebencian, dan jangan juga membiarkan hidup kita dikuasai dengan ketakutan. Pakai hikmat Tuhan dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada, dimulai dari keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan, sukacita dan penuntun bagi kami untuk kami melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Dalam keadaan yang kacau, dalam situasi yang rusuh dalam hidup kami, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam berbagai hal, bahkan dalam bangsa kami mohon kasih Tuhan dan damai sejahtera-Mu agar memenuhi hati dan kehidupan kami. Kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami tidak goncang, tapi tetap teguh kuat dalam iman kepadamu. Kuatkan setiap kami, kuatkan setiap keluarga, suami dan istri, saudara bersaudara, agar selalu kuat dan mengasihi satu sama lain dalam situasi yang nampak kacau dan rusuh dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami selalu untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, agar Tuhan melawat, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kelepasan, ada kemenangan, ada mujizat yang heran Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.